Shalom Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, saya masih ingat dengan jelas saat duduk di bangku SMP, saya sudah mulai suka berdebat dengan teman-teman beragama Nasrani atau Kristen soal iman mereka. Adalah sahabat saya namanya Semi Dangawa, anak seorang pendeta dari salah satu denominasi gereja yang suka saya pojokkan dengan mengatakan mereka kafir. Saudara, ada 3 alasan kenapa saya berkata bahwa orang Kristen itu kafir. Yang pertama, karena Allah Tritunggal. Di dalam kekristenan kita mengenal konsep Allah yang Maha Esa dalam Tritunggal. Nah, saya menggunakan dalil Quran yang saya imani dulu di dalam Quran surat 5 atau Al-Maidah 73. Di sana dikatakan laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu salasatin. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah seorang dari yang 3. Itu yang pertama. Jadi orang yang mengatakan bahwa Allah salah satu dari yang 3 itu kafir. Yang kedua, jadi ada 3 alasan saya menyebut orang Kristen itu kafir. Yang kedua adalah Yesus adalah Tuhan. Nah, saya menggunakan dalil Quran di dalam Quran surat ke-5 atau Al-Maidah ayat 72. Laqad kafaral ladzina qalu innallahu wal masihu ibnu Maryam. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Yang ketiga, dasar mengapa saya mengatakan orang Kristen itu kafir, ya karena ada konsep atau gelar Yesus anak Allah. Kan ada lagunya kan, anak Allah, Yesus namanya. Nah, maka itu saudara saya menggunakan Quran surat Al-Baqarah ayat 116. Wa qalu takhazallahu waladan. Mereka dalam tanda kurung orang-orang kafir berkata Allah mempunyai anak. Nah, jadi kalau ada orang yang berkata Allah punya anak seperti anak Allah Yesus namanya, ini benar-benar kafir yang sesungguhnya. Kafir yang sesungguhnya. Makanya saudara, setiap orang Islam termasuk saya dulu pegang kuat surat Al-Ikhlas. Di ayat 3 dikatakan begini, lam yalid walam yulad. Dia Allah tiada beranak dan tidak pula diperanakan. Sebab kalau Allah beranak, siapa bidannya? Nah, saudara, saya berpikir bahwa ucapan yang saya sampaikan tadi, pemikiran-pemikiran yang saya katakan tadi merupakan serangan bagi iman kekristenan. Karena itu saya suka berdebat dengan teman-teman yang Kristen. Jelas ini merupakan pemikiran yang sangat tidak sesuai dengan keesaan Allah. Tetapi saya mau bilang hari ini bahwa dalil yang saya gunakan, alasan-alasan yang saya gunakan untuk berdalih, ya, untuk berdebat dengan teman-teman yang Kristen, hari ini saya katakan pemikiran itu salah besar. Mengapa? Sebab kekristenan setuju sepenuhnya dengan ayat-ayat tersebut. Kekristenan juga setuju dengan
lam yalid walam yulad, bahwa Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Orang Kristen juga bisa berteriak lam yalid walam yulad. Ini alasannya. Orang yang mengerti bahasa dan mendengar istilah anak Betawi misalnya, tentu tidak berpikir bahwa Betawi melahirkan anak, melainkan orang tersebut berasal dari Betawi. Demikian juga dengan kata anak kunci. Bukan berarti kunci melahirkan anak. Inilah yang disebut dengan kata figuratif atau kata kiasan. Bagaimana dengan ungkapan misalnya Muhammad adalah kekasih Allah? Apakah Allah berpacaran dengan Muhammad layaknya pria dan wanita? Tentu tidak. Iya kan? Tentu semua muslim mengerti ungkapan tersebut hanyalah figuratif atau kiasan. Lalu bagaimana kita memahami ayat kitab suci yang terkenal di dalam Injil, misalnya Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Mereka yang mengerti bahasa tentu mengerti bahwa anaknya yang tunggal di ayat Yohanes 3 ayat 16 itu adalah ucapan figuratif. Seperti halnya anak Betawi berasal dari Betawi. Demikian juga anak Allah berasal dari Allah. Namun bukan anak biologis Allah, saudara. Alkitab tidak mengajarkan Allah melakukan hubungan biologis dengan Maryam sehingga melahirkan Allah baru, yaitu Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Inilah yang disebut dengan gagal paham. Mereka yang mempunyai pemahaman demikian sulit membedakan antara bahasa figuratif dan bahasa harfiah. Dan anehnya, bila mereka mendengar kalimat Muhammad adalah kekasih Allah, mereka tahu ungkapan tersebut hanya kiasan. Tetapi bila mendengar kata anak yang tunggal, misalnya dalam Yohanes 3 ayat 16 itu, mereka langsung mengartikannya secara harfiah. Kiranya umat muslim mengerti bahwa Alkitab dan orang-orang Kristen tidak pernah mengajarkan bahwasanya Yesus Kristus adalah hasil hubungan biologis antara Allah dan Siti Maryam. Bila Allah tidak beranak, bagaimana Yesus Kristus atau Isa Al-Masih? Saudara, Yesus Kristus adalah kalimat Allah yang kekal. Kalimat Allah yang maha kuasa masuk ke dalam rahim Siti Maryam dan dilahirkan sesuai dengan seperti sebagai manusia. Perhatikan saudara, selama 33 tahun di bumi, kalimat Allah yang dilahirkan Siti Maryam dikenal dengan nama Isa Al-Masih. Dengan kata lain, Allah menjelma menjadi manusia melalui proses kelahiran. Allah tidak diperanakan. Jadi saudara, apa yang dikatakan di dalam Quran, lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan, ini juga yang dipahami oleh iman Kristen. Tidak beranak dan tidak diperanakan secara biologis. Ia yang roh adanya mendandani diri dengan tubuh manusia, seperti yang tertulis di dalam 1 Timotius pasalnya yang ketiga
pada ayatnya yang ke-16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Dia rela menyembunyikan keilahiannya agar dapat tinggal di dunia yang berdosa bersama manusia berdosa, agar mereka dapat dibenarkan di hadapan Allah. Di dalam Roma pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-19, Roma pasalnya yang ke-5 pada ayatnya yang ke-19 dikatakan begini, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengerti bahwa Tuhan yang hadir ke dunia tidak diperanakan secara biologis. Karena itu kami bersyukur Tuhan dekat dengan kami. Tuhan yang membawa kami kepada kehidupan yang penuh damai sejahtera. Roh Kudus membimbing kami sehingga dalam menjalani kehidupan di masa pandemi ini kami tetap sehat, kami tetap terpelihara secara sempurna. Berkati seluruh sahabat Galilea dimanapun mereka berada, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.